7.200 itu kita finish di situ hari ini. Nah, pelemahannya menurut Anda ini moderat atau pelemahan yang memang mengindikasikan bahwa January Effect sudah berakhir? Bagaimana? Iya, menurut kita sih sebenarnya kayak, historically January Effect itu kan, trennya nggak sesignifikan kayak window dressing ya. Kalau kita Oke, window dressing ini kan momentumnya selalu positif, cuman ada 4 indeks tuh koreksi dalam 29 tahun terakhir. Cuman kalau di Januari itu kalau nggak salah tuh ada sekitar 8 apa 10 itu, kita mengalami koreksi di bulan Januari gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ngelihat ya, koreksi belakangan ini sih menurut kita lumayan moderat ya, cuman investor nggak usah takut gitu ya. Maksudnya apakah kayak dari sisi, posisi sekarang indeksnya masih overvalue? Karena kalau kita kan indeks dulu sempat 6.700, sekarang udah 7.300, 7.400. Orang mikirnya indeks naiknya udah signifikan gitu, udah mahal banget. Cuma sebenarnya kalau kita ngomongin dari sisi, resiko valuasi ya, kita mungkin bisa bandinginnya sebenarnya dua sih ya. Kita ngomongin relative valuation dibandingin sama peers, kita bandingin historical valuation. Nah, kalau kita ngomongin relative valuation based on price earnings terakhir, kita tuh 13 kali rata-rata hmm, regional peers kita di sekitar 14,5 kali. Jadi kita relatif masih murah. Dan kita kalau ngomongin dari sisi historical valuation, kita tuh masih di minus 0,25 kali standard deviation 5 tahun terakhir gitu ya. Jadi kayak kita lihat koreksinya sekarang ini ya sebenarnya adalah adjustment rebalancing tactical itu tadi. hmm. Karena yang kena kan sebenarnya kan yang big weighting items gitu ya, kayak contohnya Barito Renewables, TPIA, Ya. BRPT gitu. Jadi itu sih sebenarnya menurut kita nggak ada kekhawatiran yang lumayan signifikan sih. Jadi kita menurut kita Oke. lebih lebih moderate aja sih, Mbak Oke. Safrina. Kita lihat movers-movers ya hari ini. Karena memang hari ini akhirnya tutup melemah. Saya akan coba lihat movers-movers yang sangat berpengaruh terhadap pelemahan hari ini ya. Contohnya Brand ya dan BRPT karena tadi juga Anda langsung menyebut gitu ya. Bagaimana analisa Anda terhadap emiten-emiten ini? Iya, Barito, kalau buat brand ya, mungkin kita startnya dari holdings dulu ya, ada BRPT. BRPT itu punya 2 subs yang lumayan gede juga, itu ada TPIA nama Barito Renewables. Nah, cuman TPIA itu sebenarnya kan kayak bisnisnya petrochemicals gitu ya. Kita tahu bisnisnya petrochemicals, jadi kalau kita lihat petrochemicals kan, dari sisi pricing, ini sebenarnya nggak terlalu bagus gitu ya, karena sebenarnya kan kalau kita lihat salah satu proxy pricing-nya buat petrochemicals ini demand-nya dari China. Jadi kalau misalnya indikasi China-nya nggak terlalu bagus, itu pasti harga juga nggak terlalu bagus. Kelihatan kayak contohnya PMI China masih di bawah 50. Kalau kita melihat kemarin mereka punya industrial output itu juga nggak terlalu bagus gitu ya. Jadi pricing itu lumayan berat gitu ya. Dan selalu ingat bahwa kalau petrochemicals itu cost composition-nya adalah nafta gitu ya. Walaupun kita nggak bisa bilang 100% related ke oil ya. Cuman kalau kita lihat tuh ada correlation-nya sebenarnya sama harga minyak. Nah, kalau harga minyak naik, itu pasti akan ada pressure dari sisi cost. Harga nggak terlalu bagus, cost-nya naik, pasti ada potensi loss itu tadi. Makanya kita dulu sempat lihat di bulan September 2022, ketika harga minyaknya meningkat, cost komponennya itu tinggi, company-nya itu bisa rugi dari sisi growth itu tadi. Nah, jadi sebenarnya ada risiko sebenarnya kalau kita lihat dari sisi BRPT secara holdings dari performa TPI yang sebenarnya belum terlalu bagus. Hmm. Barito Renewable sebenarnya company-nya bagus gitu, company-nya bagus. Kalau kita lihat company-nya bagus karena bisnis geothermal ini kan sebenarnya capex-nya emang besar gitu ya, capex-nya lumayan besar. Cuman kalau kita ngelihat udah drillingnya udah jalan gitu, OPEX-nya tuh biasanya tuh lumayan kecil gitu. Jadi kayak high capex cuman low OPEX. Hmm. Nah, kalau kita lihat bisnis Barito Renewables itu sebenarnya menariknya adalah ini off taker-nya udah jelas gitu ya. Maksudnya ngambil ngambil company-nya udah jelas gitu ya. Mereka kontraknya panjang sampai 2040, 2041 dan kalau kita lihat itu ngambil adalah PLN dan Hmm. setiap ada tarif itu ada adjustment dari sisi inflasi. Nah, jadi sebenarnya off taker-nya jelas, price-nya ada adjustment, harusnya bagus. Cuman sebenarnya balik lagi, apakah justify sebenarnya dari sisi valuasinya? Karena kalau kita ngomongin secara enterprise value to EBITDA, given mereka sebenarnya salah satu yang paling besar di Indonesia ya, mereka kan sekitar 800 megawatt ya. Nah, cuman sebenarnya dengan valuation yang jauh lebih signifikan dibandingkan geothermal itu jadi kayak consideration investor, is it kayak tetap reasonable kah maksudnya buat di brand gitu ya walaupun sebenarnya company-nya bagus. Nah, jadi sebenarnya adjustment itu sih. Jadi Oke. BRP itu akan adjustment kedua segmentasi itu yang akhirnya koreksi. Jadi secara sum of the part valuasinya dia pasti akan turun sih. Oke. Dalam hal ini Anda menakar-nakar tahun politik akan seperti apa efeknya secara konkret ke beberapa sektor yang sangat-sangat memiliki hubungan dengan tahun 2024, tahun pemilu ini, Mas Niko? Oke,
Tahun politik impact ya, sebenarnya kalau bicara ya, maksudnya secara global sih ya, tahun politik itu tuh sebenarnya mainly sentimen sih, cuman bukan Oke. fundamental. Karena despite siapapun yang menang nanti ya, kita lihat at the end sebenarnya investor akan lihat apakah growth-nya itu, bisa deliver apa apa enggak ya. Kayak contohnya misalnya mungkin kayak lihat kayak market di, US ya. Hmm. Kalau kita lihat kayak contohnya kan sebenarnya market akan lebih appreciate kalau seandainya misalnya Republik yang menang, election gitu ya, karena mereka biasanya itu lebih pro terhadap pasar. Nah, cuman kalau kita lihat kayak contohnya di tahun 2023 ini ya, market tuh appreciate gitu karena kok so far si, inflasi di US tinggi, suku bunganya dinaikin, cuman kok ekonominya masih lumayan intact gitu kalau kita lihat di kuartal ketiga. Dan kalau kita lihat Nasdaq naiknya sampai 44%, S&P naiknya sampai 24%. Nah, jadi terlepas dari siapapun yang menang gitu ya, jadi, at the end orang akan melihat apakah kayak sustain apa enggak gitu. Maksudnya dari sisi Ya, growth-nya, delivery fundamentalnya jalan gitu. Jadi in overall sih sebenarnya kalau menurut kita di tahun politik itu pure sentiment sih ya. oke. Cuman tetap sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi kebijakan-kebijakan pemerintah, orang akan lihat gitu karena selalu ingat bahwa setiap ada kayak dari sisi fiskal policy itu pasti akan ada spillover. Kayak contohnya 2014 kita ngomongin waktu itu tahun infrastructure, anggaran sampai 400 triliun, saham konstruksi naik signifikan. Cuman sih sebenarnya kalau kita lihat porsi fiskal ya dari beberapa kandidat itu most likely kurang lebih mirip sih ya fokusnya ya, either dari sisi infrastruktur, pendidikan dan kesehatan gitu. Jadi kita nggak ngelihat yang, ada kayak perubahan yang signifikan sih, dari sisi, fiskalnya itu tadi. Jadi kita nggak ngelihat ada, Oke. akan ada perubahan yang signifikan sih, Mbak Safrina. Oke, itu untuk tahun politik. Nah, sekarang kira-kira bagaimana Anda menakar pergerakan IHSG di besok dan mungkin sampai akhir pekan ini? Karena dengan akhir yang ditutup melemah nih, Mas Niko di hari ini sudah 3 hari berturut-turut IHSG. Wajarkah dan bagaimana kira-kira pergerakannya besok? Kalau buat besok sih sebenarnya kita ngeliat ada, ruang koreksi lagi sih sebenarnya mostly lebih, profit taking sama, sentimen dari negatif dari regional. Karena kalau kita lihat kayak futures di US itu hari ini, lumayan nggak terlalu bagus ya. Pasti akan ada adjustment sih ya, karena sebenarnya in overall global itu kan pemangkasan bunga. Cuma sebenarnya kalau kita lihat agak hati-hatinya kan tadi pagi ada statement juga dari salah satu gubernur The Fed itu Michelle Bowman bilang, ini kita udah done sebenarnya naikin suku bunga. Cuman kita nggak bisa ngomongin pemangkasannya gitu. Jadi itu yang kayak investor jadi agak worried gitu. Nah, jadi uncertainty ini yang menurut kita tuh jadi pressure sebenarnya buat kayak global marketnya. Terus kedua yang sebenarnya investor agak worried sekarang itu adalah rupiah gitu ya. Selalu ingat kalau kita lihat rupiah itu kan sebenarnya functionnya banyak. Cuman mungkin saya akan highlight salah satu function itu adalah kayak current account misalnya. Nah, kalau kita lihat tuh so far kan kalau dari sisi, tren, ekspor, kita kan belum terlalu signifikan dan positif gitu ya, karena selalu ingat bahwa ketika misalnya tahun ini kan global growth kan nggak terlalu bagus. Tahun 2023 3%, tahun ini 2,9%. Indonesia growth-nya masih in overall masih lebih bagus ya, 5%. Cuma selalu ingat ketika misalnya perlambatan ekonomi dan China tahun ini kan bakal growth-nya cuma 4,5% kan. Ya, Tahun ini cuma 5%. Nah, jadi ketika misalnya China-nya akan slowing, demand komoditi ini pasti masih bakal lemah. Nah, kalau misalnya demand buat komoditi ini masih bakal lemah, itu pasti akan jadi sentimen negatif sebenarnya buat IHSG. Karena kalau kita lihat tahun lalu gitu ya, kayak harga batu bara turun sampai 67%, CPO turun sampai 20%, itu yang bikin IHSG kita nggak kemana-mana. hmm, Kalau seandainya nanti buat di short term ini komoditinya itu masih ada pressure karena perlambatan ekonomi, itu menurut kita jadi sedikit pressure buat, IHSG sih. Cuman tetap ya long term play-nya selalu sama bahwa suku bunga itu selalu di-appreciate dari sisi market, ya, betul. apalagi Indonesia itu valuasinya masih murah, Ya. risikonya masih terjaga, growth kita masih lebih tinggi dibandingkan sama, global countries yang lain ya, yang mengalami perlambatan. Jadi, short term ada sedikit pressure, long term kita masih lihatnya positif sih, Mbak Safrina.